Jadi buat Anda yang punya budget 1 juta, membeli sepatu ini nggak ada salahnya. Tapi kalau Anda memikirkan keamanan, kemudian kualitas bahan yang bagus, ini bukanlah pilihan terbaik yang Anda dambakan. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya budget model dari Nike yang udah terkenal, yaitu Nike Precision, sekarang generasi ke-7. Nah, sepatu ini tuh oke banget buat tempur. Dia bisa digunakan di lapangan indoor maupun outdoor. Sementara yang generasi ke-7 ini dia menggunakan sebagian bahan daur ulang. Nah, harganya cukup terjangkau, 1 juta lebih sedikit. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Anda akan dibawa ke NCR Sport. Jangan lupa untuk beli merchandise lainnya seperti kaos kaki, t-shirt, jersey, ataupun celana basket hanya di NCR Basket. Nah, buat Anda yang penasaran dengan performanya seperti apa, mending saksikan dulu video ini sampai selesai. Nah, kayak biasa kita bahas dari detailnya dulu ya. Untuk box, udah box budget model dari Nike banget. Anda udah biasa mungkin melihat box kayak gini. Dan ini juga nggak cuma sepatu basket, biasanya runningnya Nike juga pakai box orange dengan logo Swoosh seperti ini. Nggak ada tanda lain, hanya importirnya aja dan tag size tulisan Nike Precision 7 lalu colorway-nya. Oke, untuk sepatunya kita lihat juga simple banget ketimbang generasi yang sebelumnya, tapi dia punya swoosh yang lebih panjang jadi kayak Nike Freak nih. Jadi lebih menarik. Terus sekarang menggunakan cushioningnya itu Renew dan kita lihat traksinya nih yang sekarang agresif banget. Jadi oke banget tentunya untuk Anda gunakan di lapangan outdoor. Tapi overall bahan memang terlihat banget budget model. Untuk dipegang juga terkesan murahan banget. Dan ini secara keseluruhan nilainya 7 dari 10. Nah, sekarang kita bicara traksi dan juga transisi. Jadi keunggulan paling mutlak dari sepatu ini adalah dia fleksibel banget, kemudian dia kuat main di indoor maupun di outdoor. Traksinya juga cacit-cacit. Jadi dari generasi kelima saya udah menggunakan sepatu ini dan memang keunggulan tersebut dipertahankan banget. Enak banget nih buat lari-larian. Para pemain cepat yang nggak mau keluar duit lebih banyak untuk mendapatkan sepatu basket yang nyaman, biasanya Precision ini adalah pilihan yang paling bijak. Nah, jadi traksinya itu selain berisik, dia pakem banget untuk berhenti lurus dan ke samping. Apalagi yang seri ke-7 ini, dia sekarang punya outrigger yang lebar banget. Agak mirip Mamba Focus, jadi kalau Anda mendarat juga sekarang lebih stabil karena depannya jadi lebih lebar. Lalu di belakang juga terlihat curve gini ya, jadi untuk transisi ini salah satu yang terbaik, rasanya kayak menggunakan sepatu lari. Terus bicara kekuatannya, dia itu bisa dibilang butuh waktu break in sih. Di awal penggunaan kayak lilinnya masih belum melunak. Tapi kalau udah menggunakannya 2 kali kayak saya ini udah lumayan nempel sama lapangan. Lebih terasa enak juga, tapi sayangnya patternnya ini kalau kita pencet-pencet tidak sekeras GT Academy ataupun misalnya Nike Kyrie yang terdahulu. Oke, secara keseluruhan ini basic banget sih. Jadi nikmat untuk lari-larian dan juga ini sepatu yang badak digunakan di indoor maupun outdoor. Secara keseluruhan Anda bisa mengandalkan sepatu ini di berbagai kondisi lapangan. Nilainya 8 dari 10. Sekarang kita ngomongin soal bantalan dan ini terasa basic banget. Jadi dia menggunakan busa Renew yang full, tapi ketimbang generasi sebelumnya dia terasa lebih tebal. Namun insole-nya ini nggak bisa dilepas dan insole-nya juga terasa nih kalau kita tekan-tekan nih tipis banget. Jadi kayaknya ini bukan sepatu yang perfect untuk Anda yang bobotnya berat. Untuk pemain kecil mungkin ini bikin Anda lebih lincah, tapi misalnya kalau bobot Anda berat dan Anda masih suka lari-larian kenceng, menggunakan sepatu ini kayaknya umur pakainya nggak terlalu lama. Apalagi dia juga nggak safety nih, karena dia
terlalu fleksibel. Oke, untuk mendarat ke depan dia stabil karena bagian depannya lebih lebar gini. Tapi kalau mendaratnya dengan kaki belakang ini terasa goyang. Apalagi kalau misalnya sepatunya udah digunakan sering-sering, tentu dia akan semakin menipis dan itu akan membahayakan. Well, dengan budget segitu kayaknya Nike emang memberikan sesuatu hal yang basic banget. Sepatu ini ringan tapi tidak menjamin Anda bisa gunakan dalam waktu yang lama. Nah, terus di awal penggunaan saya merasakan kalau cushion ini butuh waktu break in. Jadi kalau awal Anda gunain itu masih terasa agak keras, dan beberapa kali penggunaan baru membuat sepatu ini makin nyaman karena dia tentu bobotnya ringan. Oke, secara keseluruhan untuk bantalan nilainya 6,8 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, saya saranin pilih aja true to size buat yang kakinya ramping. Tapi kalau Anda misalnya kakinya lebar, nggak usah pikirin yang lain, langsung aja pilih upsize karena sepatu ini cukup lancip. Lanjut ke bahan atas, dan kayaknya sekarang sepatu lokal udah bisa nih ngimbangin bahan atas dari budget Nike yang kayak gini. Nah, ini cuman mesh-mesh aja, tipis. Kemudian di sampingnya ada fuse material, lalu sekarang ada kulit sintetis yang tampilannya menurut saya kurang oke ya. Apalagi ini cuman dibolong-bolongin dikit nih untuk memberikan rasa nyaman untuk menggunakan sepatu ini. Karena jujur aja di bagian depan nih gerah banget. Dan buat Anda yang misalnya pakai kaos kaki tebal ataupun beli sepatunya kesempitan, ini terasa kurang nyaman banget. Satu-satunya yang terasa ada angin misalnya masuk, itu cuma terasa di bagian lidah bawah sini. Tapi sayangnya ini juga masih tertutup ya. Anda bisa lihat nggak banyak lubang ventilasi di sini. Jadi tentu celaka kalau Anda biasa menggunakan kaos kaki tebal ataupun double setiap bermain menggunakan sepatu ini. Tentu nggak akan nyaman. Saya saranin sih selama waktu break in Anda longgarin aja dulu ikatannya, jangan terlalu kenceng supaya sepatunya menyesuaikan dulu dengan kaki Anda. Overall untuk bahan atas di bagian padding juga ini tipis banget, lihat deh. Kayak gini. Terus di bagian belakangnya tumitnya juga ini flat banget. Ini yang bikin saya kurang enak menggunakan sepatu ini ketika lompat, dia itu heel slipnya nggak bisa terhindarkan. Oke, terus kita lihat di lidahnya. Lidahnya juga tipis sampai bagian bawah kayak gini. Nah, paling-paling Anda harus mengikat talinya dengan kencang kalau ingin kunciannya lebih bagus. Oke, di bagian depan fuse materialnya juga biasa banget. Meshnya juga gerah. Dan yang ada bolong-bolongannya di belakang ini malah kulit sintetisnya kelihatan murahan banget. Jadi sebenarnya ini kalau sepatu warnanya nggak purple gini ya, misalnya putih atau hitam polos, kayaknya sih dengan harga 1 juta masih berat ya membeli sepatu yang basic banget kayak gini. Oke, satu-satunya yang mungkin menarik adalah swooshnya yang sekarang panjang banget sampai bagian depan. Nah, ini aja sih yang paling menarik, sisanya B aja. Oke, secara keseluruhan 6,8 dari 10. Yang terakhir soal kuncian, dan memang gak ada yang bisa diharapin sih sama Precision ini kalau ngomongin soal kuncian. Jadi buat Anda yang misalnya udah cedera ankle parah ataupun misalnya Anda punya masalah di tumit, saya nggak rekomendasiin Anda beli sepatu ini. Tapi buat Anda misalnya pemain muda yang masih mengandalkan kecepatan dan Anda budgetnya minim tapi butuh sepatu yang kuat untuk tempur di indoor maupun outdoor, kayaknya ini pilihan yang paling perfect. Karena dia ringan, kemudian dia traksinya juga bagus, cacit-cacit juga. Tapi kalau untuk kuncian menurut saya ini nggak bisa diandalin sih. Di bagian belakang tuh heel slip, gampang banget kalau lompat misalnya gitu ya. Ini bahkan kalau Anda nggak ngikat talinya dengan kencang, kayaknya kalau sedikit aja keinjak sepatu lawan, sepatunya gampang ngelepas. Kemudian di bagian depan ini, walaupun dia sekarang lebih lebar, tapi nggak tahu kenapa kalau kita godek-godek nih terasa masih gampang goyang nih di bagian samping sini. Jadi kayak kaki masih terasa kurang aman. Untungnya di bagian dalam lebih tebal nih, jadi minim nih di bagian sininya. Kalau bicara kuncian di bagian tengah, ini sebenarnya walaupun ada plastik, tapi dia masih over fleksibel. Lihat deh, sepatunya masih bisa kayak gini. Jadi bahaya banget kalau Anda mendarat terus nginjek kaki lawan, dan Anda nggak ngikat sepatunya dengan benar, wah itu sih udah membuat ankle Anda tentu akan cedera parah. Kemudian ini sepatu baru, hitungannya baru dipakai 2 kali. Cushioningnya masih enak banget.
Tapi kalau misalnya Anda udah gunain 10 kali lebih ataupun berpuluh-puluh kali misalnya menggunakan sepatu ini, saya nggak jamin kunciannya akan lebih baik ketimbang awal-awal kayak gini. Satu-satunya yang paling menyenangkan dari sepatu ini adalah dia selain fleksibel, dia ringan dan dia bisa digunain di lapangan kayak gimana aja, dan dia tentunya menawarkan kenyamanan. Buat Anda yang suka banget sama brand Nike, nggak ada salahnya Anda tetap percaya menggunakan sepatu ini. Tapi untuk Anda yang membutuhkan sepatu yang aman banget, kayaknya prefer Anda naikin budget sedikit lagi untuk mendapatkan sepatu yang lebih aman atau tunggu diskonan aja. Ya, secara keseluruhan untuk kuncian 6,3 dari 10. Yes, secara keseluruhan Precision ini adalah sepatu yang murah, sepatu yang ringan, dan sepatu yang bisa diandalkan di lapangan kayak gimana aja. Jadi buat Anda yang punya budget 1 juta, membeli sepatu ini nggak ada salahnya. Tapi kalau Anda memikirkan keamanan, kemudian kualitas bahan yang bagus, ini bukanlah pilihan terbaik yang Anda dambakan. Oke, secara keseluruhan nilai kami 7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.